Oke, tapi masih main ventriloquist? Masih Den. Masih main ventriloquist? Apa itu Pak? Ventriloquist suara perut, pakai boneka kita. Seperti orang bilang kita papet ya. Iya. Kita dulu sulap magic sama sulap ventriloquist sama bubble kita jadikan satu dulu. Terus sekarang kita bisa jual. Pertama kita jual dulu ventriloquist. Dulu jadi satu? Dulu jadi satu karena cairannya kita harus eksperimen, nggak berani kita jual dulu. Kalau gampang meletus kan nanti kan agak dibicarain sama klien kan gitu. Ya. Sekarang pertama kita masukin ventriloquist dulu, udah masuk ke pasar showbiz-nya, baru kita launchingin yang bubble show ini. Baru launching bubble show. Sejak kapan yang bubble show ini? Launchingnya sudah satu tahun yang lalu, cuma eksperimennya memang udah lama sejak kita waktu pertama kali di sini udah eksperimen. Tapi belum berhasil. Belum berhasil. Yang susah apa aja? Yang susah kita itu mempertahankan bubble-nya bisa menyatu dengan udara yang ada di ruangan ini. Itu yang susahnya. Berarti udaranya beda? Cairannya beda. Oke. Nah itu berapa lama untuk bikin cairan itu sampai kayak gitu? Dari proses belum berhasil sampai berhasil. Kami sudah mulai titik terangnya itu udah ketahuan dari 1,5 tahun yang lalu. Kita udah tahu, oh ini kok lebih kuat. Tinggal kita eksperimen kondisi data A, B, C, D, E gitu. Baru kita eksperimen, baru dapat ya tahun lalu itu. Baru kita fix, kita berani jual. Dari mana itu? Maksudnya lu belajar atau lu cari-cari sendiri? Tidak ada referensi sama sekali. Berarti apa, YouTube atau apa gitu? Tidak ada referensi. Di YouTube ada, kita lihat, cuma kayaknya itu di kondisi yang ekstrimnya dingin. Karena itu saya lihat itu cuma ada di luar negeri gitu. Di sini kan tropis. Kadang-kadang panas, kadang-kadang berembun, kadang-kadang nanti dinginnya ekstrim. Nah, gitu. Jadi sebelum kita show, kita tes dulu, kita pakai suhu. Sama kita lihat humidity-nya berapa, baru kita buatin. Baru dibuatin? Baru dibuatin. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau seni bubble show ini kan sebenarnya udah banyak ya. Tapi di Indonesia sendiri gimana? Indonesia sendiri karena kami sudah berhasil menemukan formula yang di segala kondisi. Saya pikir mungkin saya yang mengawali di Indonesia. Kamu yang ngawalin. Tapi yang lain udah pernah ada banyak juga udah main? Yang pernah saya tahu, yang saya lihat ada yang dari Rusia sama dari Moskow yang diundang, pernah datang sekali di Indonesia, di Surabaya saya lihat, oh baru ada. Nggak orang Indonesianya? Selama ada, cuma mungkin ya yang di jalan-jalan nih. Kadang-kadang dia main di apa itu, Car Free Day, dia jual yang kecil-kecil itu. Oh, oke. Tapi nggak di package jadi satu show gitu maksudnya? Ya betul, mungkin betul. Jadi satu show. Oke, nah ini dijual nggak sama Jerry atau dijual performnya aja? Kita jual performnya aja karena kalau formulanya masih kita simpan dulu. Yang pakai siapa biasanya show kayak gini, Jerry? Kalau sementara yang kita terima itu ada wedding sama kids show, party gitu. Wedding sama kids show? Iya. Berapa lama show-nya? 30 sampai 45. 30 menit? 30. Main ini doang? Ya itu doang. Main bubble 30 menit? Iya. Kita combine dengan komedi, terus kita combine dengan science, lalu kita akhiri dengan giant bubble, sama kita bikin 1000 bubble. Itu ada satu stick yang kita lempar tuh bubble-nya bisa hampir satu panggung itu penuh dengan satu stick gitu. Kita varian dari kita panggil anak-anak gitu, dia bisa pegang, kita ajarin caranya dia melepas dari tangan, bubble-nya bagaimana gitu. Ya. Interaktif gitu. Interaktif sama penontonnya. Ya. Jadi ada komunikasi, ada ngomongnya. Nggak melulu musik jalan terus ya. Jadi 30 itu silent act, 70-nya ke interaktif. Ke interaktif. Okay. Pak, tadi Bapak tuh kenal kan sama Mas Jerry ya Pak ya? Pak, Bapak kenal? Jawab kali Pak. Iya kan kenal, 20 tahun lebih. Berarti udah lama dong, udah dari dulu dong. Iya. Terjun di dunia entertain. Saya awalinya dulu dari sulap. Sulap? Iya. Sama seperti Dedi juga kan, dari sulap dulu. Berarti udah lama ya? Dari sejak kapan? Tahun berapa? Kota awalinya itu
SMP saya sudah perform. SMP kita sudah dapat duit waktu itu. Cuma kan sulap-sulap kecil gitu dari satu kampung ke kampung yang lain gitu. Terus ketemu ada satu orang yang bantu gitu. Kami di packaging seperti benar-benar pesulap. Istilahnya kita dimanajerin gitu. Lalu kita dijual di restoran dulu, setelah itu kita jual di ballroom, ada step-stepnya, baru corporate. Mengalami masa sulit nggak saat merintis karir? Semua entertainer pasti pernah. Cuma kan kita kan sudah ada semangat kan, kita sudah ada rasa hobinya yang terlalu kuat. Jadi kadang-kadang tantangan, terus kemudian masa-masa sulit itu ya hampir nggak terasa. Paling-paling ya gagal-gagal di panggung itu. Ngeluarin burung keluar, burungnya tiba-tiba nggak tahu kenapa kepalanya putus. Gitu. Lalu keluar. Iya. Terus keluar, sudah dilatih, dia sudah bisa balik. Ternyata waktu perform dia malah terbang, hilang udah. Terus mensiasati itunya gimana? Nggak ada, itu ini apa di luar kendak kita itu. Udah kita bilang apa itu? Kita bilang apa itu? Sial. Dulu sebelum di dunia entertain katanya pernah jaga toko. Pernah kita. Malah sebelum jaga toko kita juga saya sendiri jual koran dulu. Terus ya itu dari ketemu sama satu orang kita dibantu, lalu disuruh jaga tokonya dia. Pertama itu toko sulap kalau itu. Toko sulap kita jual alat-alat kecil-kecil dulu gitu. Terus kita gak salah ketemu di Iya. Surabaya ya? Surabaya itu ya. Bang Deddy di situ. Lalu banyak diajarin sama Bang Deddy. Jago dia. Jago dia soalnya alatnya banyak. Alatnya banyak soalnya kenapa? Soalnya jaga toko. Jadi alatnya banyak. Oke. Tapi Jar, kenapa lu misalnya dari sulap ke ventriloquist ke bubble? Pertanyaannya adalah kenapa mendiversifikasi sebesar itu? Apakah main sulap itu udah gak laku sekarang? Kita caranya gini, di tempat kami, kan saya sudah 20-25 tahun lebih. Kalau saya kasih sulap terus, saya takut mereka nggak reorder. Jadi saya bikin satu sistem bagaimana satu keluarga ini kan biasanya kalau satu keluarga kan masih anaknya minim kan satu. Tapi ulang tahunnya bisa berulang-ulang. Tapi kalau dengan saya kasih sulap terus, saya takutnya kan nanti kan nggak bisa reorder. Karena bisnis yang bagus adalah kalau dia beli dan beli lagi kan. Nah saya combine sama ventriloquist. Saya tawarin ventriloquist dulu jadi sulap sama ventriloquist. Kalau sudah tahun ke depan mau sulap sama bubble atau mau sulap sama ventriloquist. Terus kalau dia reorder lagi, papetnya mau berapa boneka. Jadi setiap variasi. Tapi sulapnya terus? Masih. Maksudnya setiap kali show harus ada sulapnya gitu? Optional. Optional ya? Iya, tapi sekarang kita sudah gabungkan ventriloquist dan sulap sudah nggak bisa dipisah. Jadi kalau dia pakai sulap dia harus bayar ventriloquist dia harus bayar sulap. Oh jadi sekarang jadi satu? Jadi satu. Lalu kita tawarin bubble show, kita ada produk terbaru bubble show. Apakah bisa berkenan di acaranya Bapak Ibu? 100% mereka mau karena dia pikir ini baru. Nah kalau bubble show nih kayak perform sekali di bubble show gitu ya, maaf saya mau tahu nih. Itu buka harganya sampai berapa aja? Kalau untuk di Surabaya range harga kami antara 7 sampai 15. 7 sampai 15 juta tergantung dari acaranya apa gitu ya. Oke, itu 30 sampai 45 menit. Oke. 30 sampai 45 menit. Sering nggak itu? Setiap hari gitu. Setiap hari? Hah? Setiap hari? 7 juta sehari. Sebulan 30 hari. 7 juta kali 30 hari berapa? Berapa? 210 juta? Banyak duitnya. Enak main-main bubble gitu, itu minimal. Kalau misalkan tarifnya 15 juta. Itu tiap hari kan pasti ada orang ulang tahun kan ya? Kalau di tempat kami Surabaya banyak sekali ulang tahun. Iya. Dan di Surabaya tuh kalau nggak salah karakternya mereka pesta lebih jor-joran ya? Iya. Mereka bikin acara satu lebih bagus ya harus bikin acara kedua lebih bagus lagi. Iya kan gitu kan ya. Lebih harus heboh lagi, harus heboh lagi gitu. Benar. Ya. Kebanyakan ulang tahun anak-anak.
Ya anak-anak. Kalau gitu kita mau rayain ulang tahun juga. Ya, Nanti tanggal berapa? Tanggal seminggu lagi lah kita mau rayain, tapi diskon harganya ya. Oh boleh. Oke, nanti kita bakal ngundang Mas Jerry buat ulang tahun Mas Anu ya. Mas Anu nanti kita rayain ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Anu. Mas Anu, nanti ulang tahunnya ini Mas Jerry ya. Umur berapa? 12. Oh harganya beda kalau. Udah. Karena kita kasih range harga dari umur. Oh. Masih kecil kok Kalau yang ini. kayak begini berapa harganya? 20-an. 20 juta ya? Orangnya pendek tapi umurnya Banyak. susah ya. Jadi mainnya sama, komplainnya lebih. Iya betul. Iya. Harga harus naik. Naik. Bener. Tapi pernah nggak misalnya lagi perform gitu, bubble ini kan nggak bisa diprediksi ya. Susah. Terus lu lagi main terus gagal lagi gitu, pernah nggak? Kita alami itu angin, lampu sama debu. Itu yang tantangan kami itu. Dan kalau untuk debu kami nggak ada obatnya kalau debu karena dia tembus langsung pecah filmnya, menembus filmnya si bubble. Karena lapisannya kan air, sabun, air. Airnya satu lapisan aja udah nggak bisa. Terus gimana kalau kayak gitu? Kita kan kalau untuk giant memang nggak bisa, tapi kalau untuk yang kecil-kecil bisa. Kalau yang ukuran giant seorang 2 meter, 3 meter bisa. Kalau kecil-kecil bisa. Kalau kecil-kecil bisa. Ya, Kalau kena angin masih kita bisa atasi. Kalau kena suwestrin masih kita sekarang barusan kita temukan itu formulanya. Iya. Ini nggak dikembangin, maksudnya nggak dikembangin lagi untuk dijual, tapi susah juga yang jual siapa yang beli juga ya? Iya. Ya yang beli pasti performer juga. Performer. Tapi memang untuk sementara ini memang kita belum buka pasarnya untuk dijual. Tapi mungkin someday mungkin kita pikirkan kembali untuk jual. Oke, baik. Tapi masih main sulap ya? Masih. Masih main sulap ya? Mau tanya nih sebelum saya break. Kalau main sulap apa sekarang ya? Kita main full komedi semua. Full komedi. Full Jadi komedi. parlor ya? Parlor. Meskipun kita pakai yang silent act, semuanya kita kondisi ke komedi. Oh, silent act pun komedi? Komedi semua. Oh, Kita mulai 6-7 tahun yang lalu kita langsung belokin ke komedi semua. Karena kita lihat mereka antusiasnya kalau kena komedi mereka lebih draggingnya nol. Mereka nggak mikir rahasianya apa, mereka mikir ketawa jadi lucu gitu iya, ya. Betul. Iya, betul. Mau gagal pun nggak lucu. kelihatan. Iya, oke, baik. Barang jatuh mereka ketawa. Oke, that's a good way actually. Oke, Jer, ini kita habis ini ada pesulap cilik. Jadi lu kan udah 20 tahun lebih ya, 20 tahun lagi. Mungkin lu bisa menilai dia main habis ini, Jer. Boleh. Oke, kita lihat seperti apa jagonya dia setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di kita. Tapi tahu nggak kalau Master Deddy Kobusier pesulap? Ya tahu. Tahu dari mana kan nggak pernah lihat? Dikasih tahu nenek.